Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Untak Surabaya, Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliani Dwi Pratiwi dengan NIM 111222006. Perkenalkan, nama saya Putra Jadini dengan NIM 111222003. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Yang pertama ada pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan yang berkaitan tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang suatu kegiatannya berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan hak atas tanah. Konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Konsep administrasi pertanahan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan informasi yang bersifat fisik seperti contohnya ukuran, batas, lokasi, dan status hak atas tanah, dan yang bersifat administratif seperti data kepemilikan dan pengalian hak. Tujuan administrasi pertanahan: menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa tanah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Komponen administrasi pertanahan. Pertama, pendaftaran tanah, yaitu proses mencatat data tanah oleh pihak yang berwenang seperti BPN. Kedua, sertifikasi. Sertifikasi tanah adalah suatu dokumen yang telah diterbitkan oleh BPN sebagai bukti kepemilikan tanah. Sertifikasi ini juga penting sebagai dasar hukum transaksi tanah seperti sewa, jual, beli, atau gadai. Ketiga, sistem informasi pertanahan. Sistem yang berbasis teknologi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data pertanahan seperti status tanah, kepemilikan tanah, batas tanah, dan pengalian hak. Dengan sistem ini dapat dilihat secara lebih akurat, lebih cepat, transparan. Hak atas tanah. Yang pertama, hak milik. Hak yang bersifat permanen, tidak ada batasan waktu. Hak yang paling kuat. Pemegang hak milik dapat mewariskan, menjual, atau menggadaikan tanahnya. Yang kedua, hak guna usaha, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum untuk menguasai tanah. Kegiatan ini berupa pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dalam waktu tertentu. Periode 25 tahun dapat diperpanjang maksimal 35 tahun. Ketiga, hak guna bangunan. Hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan atau membangun sebuah gedung di atas tanah yang bukan miliknya dalam periode tertentu. Contohnya, gedung perkantoran. Gedung perkantoran ini ingin membangun perusahaan di atas tanah yang bukan miliknya. Dapat diberikan periode 30 tahun dan maksimal diperpanjang 20 tahun. Yang keempat, hak pakai. Hak yang menggunakan tanah negara atau tanah orang lain untuk kegiatan tertentu. Periode 25 tahun dan dapat diperpanjang. Contohnya, rumah sewa di atas tanah milik negara atau tanah orang lain untuk kegiatan pertanian. Hak pengelolaan diberikan untuk pengelolaan tanah dalam rangka membangun, penyelenggaraan negara, dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya BUMN diberikan hak untuk mengelola tanah negara untuk membangun infrastruktur. Lembaga dan kewenangan pertanahan. Ada 3, yaitu yang pertama Badan Pertanahan Nasional atau disebut juga dengan BPN. BPN adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. BPN berada di bawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. BPN bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Yang keenam yaitu reforma agraria dan keadilan akses tanah. Ada 2, yaitu reforma agraria adalah program dan kebijakan yang bertujuan untuk merubah struktur pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan utama menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata atas sumber daya alam yang sangat penting ini. Di Indonesia, reforma agraria seringkali berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki ketimbangan dan penguasaan tanah.
terutama bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses yang adil terhadap tanah dan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang keenam yaitu reforma agraria dan keadilan akses tanah. Ada dua, yaitu reforma agraria adalah program dan kebijakan yang bertujuan untuk merubah struktur pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dengan tujuan utama menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata atas sumber daya alam yang sangat penting ini. Di Indonesia, reforma agraria seringkali berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki ketimbangan dan penguasaan tanah, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses yang adil terhadap tanah dan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu ada di keadilan akses tanah. Merujuk pada setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan tanah secara adil tanpa diskriminasi. Dan untuk mendapatkan akses pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan secara hak mereka, keadilan akses tanah ini sangat erat berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan berkelanjutan pengembangan nasional. Yang ketujuh, permasalahan pertanahan dan sengketa tanah. Contoh kasusnya yaitu ada keluarga di perdesaan Jawa Tengah mewarisi tanah sawah yang cukup luas dari orang tua mereka. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka anak yang mengklaim hak dan atas tersebut ada pembagian yang jelas. Salah satu anak mereka bahwa pembagian yang diusulkan oleh saudara-saudaranya tidak adil karena mereka telah menggarap tanah yang selama ini bertahun-tahun, sementara lainnya merasa bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk tanah tersebut. Perselisihan ini berujung dalam proses hukum memakan waktu lama. Yang ketujuh, permasalahan pertanahan dan sengketa tanah. Contoh kasusnya yaitu ada keluarga di perdesaan Jawa Tengah mewarisi tanah sawah yang cukup luas dari orang tua mereka. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka anak yang mengklaim hak dan atas tersebut ada pembagian yang jelas. Salah satu anak mereka bahwa pembagian yang diusulkan oleh saudara-saudaranya tidak adil karena mereka telah menggarap tanah yang selama ini bertahun-tahun, sementara lainnya merasa bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk tanah tersebut. Perselisihan ini berujung dalam proses hukum memakan waktu lama.